Selamat pagi nak ya. Hari ini kita lanjut materi kita. Yang kita bahas berikutnya itu adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini materi terakhir di bab keempat. Gitu ya. Pertidaksamaan dua variabel itu nanti artinya di sini ada kata sistem. Sebelumnya kita hanya bahas pertidaksamaan. Sistem itu berarti gabungan dari beberapa persamaan, minimal dua gitu nah. Tapi yang kita pelajari dua aja gitu ya. Karena kalau sudah bisa 2, 3 pun pasti bisa. Jadi sistem pertidaksamaan dua variabel ini gabungan banyak hal nak. Tapi kali ini Bapak buat hanya ada 3, itu sudah mewakili dari seluruhnya. Ada nanti parabola dengan parabola, lingkaran dengan lingkaran, linear dengan elips. Itu aja yang kita bahas. Ini sudah cukup untuk mewakili dari semua gabungan dari pertidaksamaan dua variabel. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini ada Bapak buat lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ya, ini kalau persamaan kuadrat berarti bentuknya parabola. Ini sama-sama parabola, ini sama-sama lingkaran. Sedangkan ini elips dengan garis linear. Oke, satu-satu kita bahas. Nah, oke. Contoh yang pertama tadi ini. Pertama sekali kalau dia ini ada 2 yang kita cari nak. Kurva yang pertama y besar sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 2. Yang kedua itu y lebih kecil sama dengan minus x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Dua-duanya kita cari dulu apa yang pertama. Ya, sebelumnya sudah Bapak kasih tahu. Langkah pertama kita cari yang namanya tipot ya, atau titik potong gitu ya nak. Berarti titik potong itu nanti cari dulu saat y sama dengan 0 maka nilai x-nya berapa gitu ya. Maka saat y-nya 0 masukkan y-nya 0 nah, berarti 0 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2. Ya, setelah ini kita faktorkan. Cari 2 bilangan dikalikan negatif 2 dijumlahkan positif 1. Berarti positif 2 dikali dengan x kurang 1 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya di sini ada 2 nah. Dari sini x-nya negatif 2, dari sini x-nya sama dengan 1. Berarti titik potong terhadap sumbu x itu y-nya 0 tadi minus 2,0 dan satu lagi 1,0 gitu dia. Ya, berikutnya ini titik potong jika y-nya sama dengan 0. Ya, bagaimana jika x-nya sama dengan 0? Masukkan x-nya nah. Berarti y sama dengan ya 0 kuadrat 0 ditambah x tambah 0 dikurang 2 maka y-nya min 2. Artinya apa? Kurva itu nanti melalui titik 0, minus 2. Setelah sudah dapat titik potong, apalagi nah? Dicari yang namanya x puncak. X puncak itu rumusnya negatif b per 2. Ya, b itu adalah koefisien x-nya 1. Berarti minus 1 per 2 kali A itu koefisien x kuadratnya juga 1 nah. Berarti x puncaknya minus 1 per 2. Mencari y puncak, masukkan x-nya minus 1 per 2 ya, ke persamaan awalnya. Minus 1 per 2 kuadrat, minus 1 per 2 kuadrat ditambah minus 1 per 2 berarti dikurang 1 per 2 dikurang dengan 2. Maka y puncaknya sama dengan ini jadi 1/4 dikurang 1/2 dikurang 2. Dari sini nak kita samakan penyebutnya. Semua per 4. 4 bagi 4 kali 1 itu 1. 4 bagi 2 kali 1 itu 2. 4 ini 2 per 1. 4 bagi 1 4 dikali min 2 berarti jadi min 8. Maka y puncaknya berapa nah? 1 kurang 2 min 1 kurang 8. Min 9 per 4 itu sama dengan minus 2 1 per 4 gitu. 1 sudah siap. Oke, ini juga seperti itu dengan cara yang sama. Ya, kita buat juga nah. Yang pertama tadi titik potong saat y sama dengan 0, maka kita masukkan y-nya 0 nah. Maka 0 sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Semuanya pindahkan ke ruas kiri. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sedangkan positif 1 sama dengan 0. Gini dia nah ya. Cari 2 bilangan dikalikan negatif 1 dijumlahkan negatif 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Berarti akar-akarnya itu tidak bulat.
Kalau kita cari nanti diskriminannya pasti besar loh, berarti akar-akarnya itu desimal. Maka seperti ini gunakan aja rumus ABC gitu ya. Maka untuk mencari X1 dan X2 nya pakai rumus apa nah? Min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, inilah yang digunakan. Nah, SMP juga sudah ini ya. Dari sini A itu adalah koefisien X kuadratnya 1, B nya koefisien X, C nya itu si konstantanya yaitu minus 1. Maka dari sini minus B minus 2 jadi positif 2. Akar plus minus akar dari B kuadrat minus 2 kuadrat 4 kurang 4 kali 1 minus 4 kali min 1 jadi ditambah 4 gitu ya, per 2 kali A, 2 kali 1 berarti 2 gitu. Maka dari sini nah X1 X2 nya sama dengan ya 2 tambah minus 4 tambah 4 itu 8. Akar 8 berarti akar 4 kali 2. Akar 4 2 ya nak. Maka ini jadi 2 akar 2 per 2. Maka ini semua kita bagi 2. Maka X1 2 nya itu jadi 1 plus minus akar 2 per 1. Nah, berarti ada 2 X nya nah. Berarti X1 nya sama dengan 1 tambah akar 2 atau X2 nya 1 kurang akar 2. Nah, berarti titik potongnya terhadap sumbu X berarti Y nya 0 ya. Berarti 1 tambah akar 2, 0 ya, satu lagi yang ini nah 1 kurang akar 2, 0. Nah ini yang kedua pada saat X nya 0 ya. Yang kedua kita cari saat X nya sama dengan 0. Berarti kalau X nya 0 minus 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 tambah 1 ya 1 ya. Maka Y nya sama dengan 1. Nah, setelah sudah dapat titik potong berikutnya apa yang dicari nah? Yang dicari adalah X puncaknya gitu ya. Oke, Bapak buat X puncaknya di sini ya. Oke, berikutnya yang kita cari adalah X puncaknya. Maka rumus untuk mencari X puncak itu adalah negatif B per 2. Ya, B nya di sini berapa nak? Minus 2. Berarti negatif kali negatif 2 itu jadi 2 kali 2 kali A nya berapa? 1. Maka X puncaknya 1, 2 bagi 2. Sekarang cari Y puncak, masukkan aja X puncaknya sebesar 1. Berarti X puncaknya 1, masukkan ke persamaan awal. Minus 1 pangkat 2, 1 dikali minus, tetap minus 1 atau tetap apa tulis. Minus 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Maka Y puncaknya sama dengan minus 1 tambah 2 tambah 1, 3. Maka Y puncaknya 2. Nah, sudah dapat kedua persamaan, kita gambar dalam grafik Kartesius. Oke, satu-satu nah yang pertama ini. Titik potongnya itu saat X nya minus 2 dan X nya 1. Ya, kira-kira Bapak buat di sini minus 2. Ini minus 2. Baru di sini dia nak saat X nya 1. Ini saat X nya 1, ya. Lalu puncaknya setelah sudah titik potong ini puncaknya dulu. Puncaknya itu saat X nya berapa nak? Min 1/2. Berarti di bawah ya, min 1/2. Nah, kira-kira di sini Bapak buat min 1/2. Saat Y puncaknya min 2/4. Di sini salah Bapak, ini Y ya. Nah, X nya min 1/2, di sini Bapak buat min 1/2. Sedangkan Y puncaknya min 2/4. Nah, kira-kira di sini minus 2/4. Kita cari dia perpotongan X puncak dengan Y puncak. Nah, berarti puncak kurva itu nanti di sini dia. Dan dia melalui titik min 2 dengan 1. Kalau kita hubungkan kurvanya nah, ya, kalau kita hubungkan seperti ini. Ini di mana kurva ini melalui titik berapa? 0,-2. X nya 0, Y nya minus 2. Berarti memotong saat Y nya di sini nanti minus 2. Nah ya, inilah kurva siapa? Inilah kurva Y lebih besar sama dengan X kuadrat
ditambah X kurang 2. Menentukan di HP-nya, Bapak bilang selalu uji titik 0,0. Ya, 0,0 itu adalah di dalam kurva uji kemarin. Kita uji 0,0. Apakah nilai 0 lebih besar sama dengan 0 tambah 0 kurang 2 minus 2? Iya, memenuhi. Ya, berarti memenuhi. Berarti karena 0,0 di dalam, maka daerah hasilannya di dalam kurva. Ya, maka semua yang di dalam kurva, ya, semua yang di dalam kurva itu termasuk daerah himpunan penyelesaian, begitu ya. Nah, inilah di HP yang pertama. Karena ada dua persamaan, maka nanti penyelesaian yang terakhir adalah irisannya atau daerah kotor, mana yang paling banyak dilalui garis gitu. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Lihat, dia titik potongnya saat X-nya 1 tambah akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4, berarti 2,4 sekian. Kalau 2,4 sekian, kira-kira di sini nah Bapak buat. Berarti di sinilah dia 1 tambah akar 2. Yang kedua 1 kurang akar 2, berarti 1 dikurang 1,4 sekian, berarti minus 0,4. Ya, berarti ini minus 0,5, minus 0,4. Nah, kira-kira masih di sini. Nah, di sini ya, itu siapa? 1 dikurang akar 2. Nah, gitu. Ya, setelah sudah bisa sampai di sini 1 dikurang akar 2 tadi. Ya, berikutnya tinggal kita cari puncaknya. Puncaknya tadi di sini berapa? Nah, 1,2. Saat X puncaknya 1, ini puncaknya 2. Nah, ini 2. Kita cari perpotongan puncak. Jadi puncak itu perpotongannya di sini. Ya, jadi kalau kita hubungkan garisnya, yang ini lagi ya, yang kedua, melalui 1 dikurang akar 2 dengan 1 tambah akar 2 dan puncaknya 1,2 ya. Maka ini kita hubungkan. Nah, inilah kurvanya. Ya, ini kurvanya melalui titik, lihat ke titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya 0. Mana X-nya 0? Nah, di sini. Oke, saat X-nya 0, Y-nya 1. Berarti nanti di sini perpotongannya saat Y-nya 1. Ya, di HP-nya ini perhatikan. Ini tadi persamaan yang kedua, di mana nilai Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ya, uji 0,0. 0,0 itu di dalam, nah, di dalam kurva yang kedua. Berarti apakah 0 kecil sama dengan 0 tambah 0 tambah 1? 1? Iya, 0 lebih kecil dari 1 itu adalah lebih besar, pas dia, berarti memenuhi. Berarti penyelesaiannya juga di dalam kurva. Berarti kalau di dalam kurva ini dia, nah, Bapak buat lagi semua yang di dalam kurva penyelesaiannya. Jadi untuk menentukan DHP dari kedua lingkaran, kedua kurva itu adalah manakah yang kena daerah dilalui 2 kali pengarsiran atau daerah kotor. Kalau di sini cuma 1 arsiran, kalau di sini juga cuma hanya warna biru, di dalamnya ada 2, warna hitam dan warna biru. Jadi yang paling banyak dilalui garis itu adalah yang inilah DHP-nya, nah. DHP. Nah, di sini dia ya. Jadi nanti boleh kau tulis rapi di catatanmu. Jadi DHP-nya itu di dalam ini semua. Kenapa? Karena ini kena 2 kali arsir dari kurva yang pertama dengan kurva yang kedua. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini juga sistem persamaan 2 variabel di mana keduanya bentuknya lingkaran. Kenapa? Karena koefisien dari X kuadrat dengan Y kuadrat itu sama. Maka kalau lingkaran yang sudah Bapak bilang sebelumnya, yang perlu kita cari itu adalah hanya titik potongnya saja, gitu ya. Oke, yang pertama, yang untuk lingkaran si X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, atau Bapak buat di sini, di situ soalnya apa? Lebih besar sama dengan 4. Berarti saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa, nak? Berarti 0 ya. 0 kuadrat 0, maka Y kuadrat sama dengan 4, maka nilai Y-nya positif negatif 2. Ya, akar dari 4 itu boleh 2 negatif 2.
atau Bapak buat Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 2. Maka titik potongnya 0,2 dan 0,-2. Sekarang saat Y nya 0, nah ini X nya 0 ya. Saat Y nya 0 maka ini 0, tinggal X kuadrat sama dengan 4, maka X nya sama dengan plus minus 4. Ada 2 berarti X nya boleh 2 atau X nya sama dengan minus 2. Maka penyelesaiannya X, Y boleh 2,0 dengan minus 2,0. Ini yang pertama. Langsung kita gambar ya. Berarti yang pertama Y nya 2 dengan Y nya minus 2. Bapak buat kira-kira di sini 2, di sini minus 2. Selanjutnya X nya 2 sama minus 2. Ini Bapak buat minus 2, di sini 2. Nah, hubungkanlah titik yang kita dapat. Inilah dia. Anggap lingkaran Bapak sudah bagus. Inilah lingkaran yang pertama. Ya, inilah lingkaran yang pertama. Bapak sebut nama lingkaran ini siapa di situ? X kuadrat tambah Y kuadrat besar sama dengan 4. Ya, kita uji titik 0,0. 0,0 itu di dalam ya. 0 tambah 0, apakah 0 itu besar sama dengan 4? Nah, karena 0 tambah 0 itu 0, besar sama dengan 4. Ya, rupanya dia tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, 0,0 ini di dalam tidak memenuhi, berarti di dalam kurva bukan penyelesaian, berarti penyelesaiannya adalah di luar kurva. Ya, di luar kurva. Oke Bapak Ibu, seperti semua daerah yang di luar lingkaran itu termasuk daerah himpunan penyelesaian. Oke, sekarang kita gambar yang keduanya. Yang kedua itu adalah untuk X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 16. Ini kita cari potongnya aja ya. Saat X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat itu 0, tinggal Y kuadrat sama dengan 16, maka Y nya akar 16, berarti boleh aja 4 atau Y nya sama dengan minus 4 gitu ya. Maka di sini nanti titik potongnya 0,4 atau 0,-4. Yang kedua, nah, saat Y nya sama dengan 0. Ya, ini saat X nya 0. Sekarang saat Y nya 0, maka X nya berapa? Maka ini 0 kuadrat 0, tinggallah X kuadrat sama dengan 16. Maka X nya boleh 4 atau X nya juga minus 4 gitu ya. Sehingga ada 2 titik juga yang terbentuk, X, Y, berarti 4,0 dan minus 4,0. Nah, baru gambar dalam kesini lagi dia. Nah, kita gambar ya. Pertama, saat Y nya 4 dengan minus 4, nah berarti kira-kira di sini Y nya 4 dengan minus 4. Ya, berikutnya saat X nya 4 dengan minus 4 juga. Di sini minus 4, di sini 4. Baru kita hubungkan titik tadi. Nah, inilah dia. Nah, anggap aja gambar Bapak sudah bagus. Inilah lingkaran yang kedua, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 16. Ya, kita uji titik 0,0 yang di dalam kurva. Berarti 0,0 kemarin, berarti bagaimana nak? 0 tambah 0 kecil sama dengan 16. Apakah 0 kecil sama dengan 16? Iya, memenuhi. Maka penyelesaiannya di dalam lingkaran besar. Lingkaran besar ya. Oke, Bapak buat warnanya warna biru. Nah, inilah dia. Jadi perhatikan, nak, tadi Bapak bilang mana paling banyak irisannya, itulah yang menjadi daerah penyelesaian atau mana daerah paling kotor. Ya, berarti yang paling banyak ini di sini ada 2, yaitu biru dengan hitam. Di sini cuman biru aja. Kalau di luar cuman hitam aja. Maka DHP-nya semua yang di tengahnya. Ini DHP, di sini semuanya DHP dia, nak. Itulah DHP-nya. Ya, oke. Kita masuk contoh yang terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, di sini ada 2 persamaan. Ini adalah elips, ini garis linier. Sama dengan lingkaran yang kita cari titik potong. Nah, saat X nya 0 nanti nilainya ada 2, yaitu 0,3 dan 0,-3. Saat Y nya 0 nanti X nya juga ada 2, 4 dan minus 4. Gitu nak ya. Nah, untuk garis juga gitu, cari potongnya saat X nya 0. Ini 0 jadi Y sama dengan minus 1, maka Y nya 1 karena negatifnya habis. Saat Y nya 0, maka tinggal X nya minus 1. Kita gambar dalam koordinat kartesius. Yang pertama Y nya 3 dengan Y nya minus 3.
Oke, di sini kira-kira nak Bapak buat 3, di sini ini minus 3. Ya, ini minus 3. Berikutnya saat X-nya berapa? 4 dan minus 4. Berarti Bapak buat di sini 4, nah di sini minus 4. Kita hubungkan sebuah garis, maka nanti terbentuklah suatu elips. Nah, inilah elipsnya. Nah, baru kita tahu penyelesaiannya antara di dalam atau di luar uji titik 0,0. Inilah tadi kurva siapa? Oke. Bapak buat misalnya inilah garis kurva dari 9x kuadrat tambah 16 y kuadrat kecil dari 144. Oke, garisnya ini nanti kalian buat nak putus-putus. Ya, kenapa putus-putus? Karena tidak ada kata sama dengannya. Gitu ya, ini nanti putus-putus kalian buat. Ya, setelah itu uji titik 0,0. Maka 0,0 kalau kita masukkan kemari, x-nya 0, y-nya 0, berarti 9 kali 0 kuadrat itu 0. Ini juga pasti 0, kecil dari 1, 4. Maka dari sini 0 kecil sama dari 144. Rupanya bernilai benar atau memenuhi. Karena 0,0 itu memenuhi dan dia di dalam. Maka penyelesaiannya di dalam lingkaran. Dia di dalam dari elips. Inilah dia. Ya, berikutnya kita gambar satu garis lagi yang ini tadi. Nah, yang ini berarti saat x-nya minus 1, y-nya 1. Ya, x-nya minus 1 di sini Bapak buat kira-kira minus 1 dan y-nya 1 di sini. Tinggal kita hubungkan aja suatu garis melalui titik x minus 1 dan y 1 ya. Inilah garis siapa? X kurang y kecil sama dengan minus 1 ya. Ini kita uji juga titik 0,0. 0,0 itu di bawah garis. Ya, kalau kita uji x-nya 0, y-nya 0, 0 kurang 0. Apakah 0 lebih kecil dari minus 1? Nah, ya ini tidak memenuhi. Gitu ya. Karena 0,0 tidak memenuhi dan dia di bawah garis, berarti di bawah garis bukan penyelesaian, berarti di atas. Atau kalau 0,0 tidak memenuhi, maka jawabannya menjauhi 0,0. Gitu ya. Maka semua yang di atas garis karena 0,0 tidak memenuhi, itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, baru perhatikan Bapak bilang tadi yang menjadi DHP antara dua persamaan itu mana yang paling kotor, yang paling banyak diarsir. Kalau di luar hanya ada 1, di sini kosong, ini 1, ini 2. Nah, berarti yang menjadi DHP itu adalah yang ini semua, yang 2 diarsir D, A, B. Nah, ini yang paling banyak diarsir. Nah, seperti itulah kira-kira, bisa ya. Nah, jadi ini sudah ada 3 trio contoh. Jadi Bapak harap benar-benar kau pelajari. Jika misalnya tidak paham, boleh ditanyakan langsung lewat WA grup atau lewat WA pribadi. Ya, sampai di sini Bapak Sapa, selamat pagi.